Selamat pagi, saya Winda Fitari. Hari ini saya akan mempresentasikan personal business model you yang saya susun berdasarkan peran saya saat ini sebagai QC operator di Infineon. Sebelum masuk ke kesembilan elemen kanvas, saya mulai dari visi karir saya. Kedepannya, saya ingin naik ke posisi manajerial, khususnya QM manager, dengan menggabungkan pengalaman teknis saya di bidang quality control dan ilmu manajemen yang sedang saya tempuh di S1 Manajemen UC Online. Saya memilih arah ini karena saya merasa kekuatan teknis saja tidak cukup untuk naik ke level manajerial, sehingga kombinasi keduanya menjadi bekal yang lebih lengkap. Visi inilah yang menjadi acuan seluruh elemen kanvas berikutnya. Untuk customer segments, saya mengidentifikasikan 3 pihak yang menerima manfaat dari pekerjaan saya. Atasan atau supervisor yang menerima laporan kinerja dan data QC sebagai dasar keputusan, tim produksi atau line berikutnya yang saya anggap sebagai pelanggan internal karena bergantung pada hasil inspeksi saya sebelum melanjutkan proses, dan Infineon Teknologi secara keseluruhan yang menerima manfaat berupa reliabilitas produk dan reputasi kualitas. Saya sengaja memisahkan ketiganya karena kebutuhan mereka terhadap hasil kerja saya sebenarnya berbeda-beda. Value yang saya tawarkan kepada mereka adalah jaminan mutu dengan mendeteksi cacat sebelum produk lanjut ke tahap berikutnya, kepatuhan konsisten terhadap SOP dan standar kualitas industri semikonduktor, serta data dan laporan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Semua ini bermuara pada satu hal, yaitu mengurangi risiko produk cacat sampai ke tahap akhir atau ke pelanggan Infineon. Untuk menyampaikan nilai tersebut, saya menggunakan channels berupa laporan dan dokumentasi QC melalui sistem internal perusahaan, briefing shift dan rapat koordinasi tim, serta komunikasi langsung di lantai produksi. Sifat pekerjaan saya menuntut respon cepat dan akurat. Jadi ketiga jalur ini saya pilih karena paling efektif untuk situasi kerja saya. Dari sisi customer relationship, saya menjaga hubungan dengan melaporkan hasil kerja secara rutin dan transparan ke atasan. Berkoordinasi cepat dengan tim produksi saat menemukan masalah, serta aktif berpartisipasi dalam briefing dan evaluasi kualitas berkala. Bagi saya, kepercayaan di lingkungan kerja seperti ini dibangun dari konsistensi pelaporan, bukan hasil akhir semata. Key activity saya sehari-hari meliputi inspeksi visual dan pengukuran komponen semikonduktor, menjalankan mesin dan alat uji, lalu mencatat hasilnya, mendokumentasikan hasil QC sesuai SOP, memverifikasi kesesuaian produk dengan spesifikasi mutu, serta melakukan eskalasi ke atasan dan tim produksi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Aktivitas-aktivitas inilah yang menjadi inti dari pekerjaan saya setiap harinya. Untuk menjalankan semua itu, key resources yang saya andalkan adalah ketelitian dan kedisiplinan dalam mengikuti produksi inspeksi, penguasaan alat ukur seperti mikroskop, inspeksi, dan alat uji elektrikal, kemampuan menggunakan sistem database QC internal, sertifikasi standar mutu yang relevan, serta pengalaman kerja shift di lingkungan manufaktur semikonduktor yang sudah saya jalani selama ini. Saya tidak bekerja sendirian. Key partner saya adalah rekan satu tim QC yang saling membantu saat inspeksi dan pergantian shift, supervisor sebagai mentor yang membimbing saya secara teknis, tim maintenance dan engineer yang mendukung kalibrasi alat uji, serta divisi training dan QA internal yang memberikan pelatihan dan sertifikasi. Merekalah yang membantu saya terus berkembang dalam peran ini. Dari sisi revenue streams, saya mendapatkan gaji tetap dari Infineon, pengalaman dan keterampilan teknis QC, serta jenjang karir dan kredibilitas profesional di bidang manufaktur. Bagi saya, ini bukan hanya soal gaji, tapi investasi jangka panjang menuju visi karir saya sebagai QA manager. Tentu semua itu ada harganya. Cost structure saya meliputi waktu dan tenaga untuk kerja shift,
termasuk shift malam yang mengganggu ritme istirahat, kelelahan mata, dan fisik akibat paparan alat uji dalam durasi panjang. Risiko human error karena rutinitas yang repetitif dan menuntut konsentrasi tinggi serta tekanan mental saat harus mengambil keputusan cepat atas temuan ketidaksesuaian. Sebagai penutup melalui kanvas ini saya melihat lebih jelas bagaimana kesembilan elemen saling terhubung, mulai dari siapa yang saya layani hingga pengorbanan yang saya keluarkan setiap hari untuk menjalankan peran ini. Saya berharap bisa terus berkembang menuju posisi QA Manager dengan menggabungkan pengalaman teknis dan ilmu manajemen yang sedang saya pelajari. Terima kasih. Pelajaran paling berharga dari menyusun kanvas ini adalah menyadari bahwa customer dan partner itu berbeda. Customer menerima manfaat kerja dari saya, sedangkan partner membantu saya menyelesaikannya. Itu saja dari saya, terima kasih.